Sebenarnya kalau masalah pernikahan ini ya, misal poligami gitu ya, nikah siri itu ya, yang jadi sengsara itu istri dan anak-anak. Karena apa? Ketika si suaminya ini, saya tuh banyak di sekeliling saya itu ya, orang-orang tuh ya, kadang-kadang mereka tuh curhat sama saya, mesake lah. Mereka ketika suaminya meninggal, dia tidak bisa menuntut apapun. Yang dapat hak waris ya tetap keluarga dari istri pertama. Walaupun anaknya itu laki-laki yang istri siri ini. Ya dia tidak dapat apa-apa karena secara legalitas dia nggak punya legalitas apapun. Dia akan mengajukan akte kelahiran, nggak bisa. Akte kelahirannya dia itu cuma anak seorang ibu, tidak tercantum nama suaminya. Ini yang menjadi masalah besar sebenarnya. Makanya ada isbat nikah dan segala macam. Nah, bagaimanakah dengan mut'ah? Memang mut'ah itu sudah diharamkan memang, tetapi tetapi prakteknya masih ada sampai saat ini. Itu yang jadi masalah. Nah, apakah beda mut'ah syiri dan nikah secara pemerintahan atau KUA? Syiri dan KUA itu sama sebenarnya. Bu Fadila ada yang nanya nih. Ya. Bu Fadila pernah jadi korban poligami nggak? Yang konseling aneh. Kalau zaman dulu kita anggap biasa-biasa ya Bu ya. Nah, iya. Kalau dalam pandangan sekarang kita ya saya lanjut ya. Itulah ya. Enggak kena. Kalau nikah mut'ah memang sudah diharamkan, tapi prakteknya masih ada. Nah, nikah mut'ah ini gimana? Nikah mut'ah ini nikah dengan perjanjian, Bu. Misalnya perjanjiannya itu cuma 3 jam atau 3 hari. Kemudian ada lagi mungkin perjanjiannya tidak boleh memiliki anak sampai hamil. Kalau sampai hamil yo kowe nafkahi dhewe, tidak dapat hak waris atas laki-laki. Nah, jadi biasanya nikah mut'ah ini biasanya itu dengan kontrak kan. Biasanya itu tidak melengkapi syarat dan rukun nikah itu tadi, Bu. Jadi tidak melengkapi itu. Misalnya ya cuman ada penghuluan, saksi kadang dibayar, kadang juga nggak pakai saksi, sah-sah gitu, kayak jual beli biasa. Nah, kalau menurut Ibu gimana? Kehidupan orang poligami bisa satu rumah, istrinya 4 sampai beranak pinang, bapaknya cuma 1. Itu kehidupan kayak gitu apakah tidak membuat psikologis mereka tuh bagaimana, Bu? Terganggu nggak ya seperti itu? Apa mereka menikmati ya inilah agama kita kayak gitu-gitu nggak? Kalau saya lihat, kita banyak lihat, Bu, bagaimana anak-anak korban poligami ya, itu sangat kasihan. Nggak usah jauh-jauh ya. Dipikirkan ya? Dalam Islam apa tidak dipikirkan? Cuma pikirnya cuma nafsunya laki-laki doang apa nggak mikirin anak ya? Ya, coba kita lihat solusi. Waktu itu kan ribut antara kiai terkenal di Indonesia kan ribut dengan anaknya. Nah, itu bagaimana kayak gitu? Ribut dengan anaknya, heboh sampai di media sosial segala. Nah, itu dia yang jadi masalah, gitu loh. Jadi, kalau saya simpel, sesuatu itu kamu ambil, kalau banyak mudaratnya atau kerugiannya bagimu dan bagi orang lain, tinggalkan. Iya, harusnya ya, orang berpikir waras ya. Harusnya. Apa iya ini perintah Allah kayak begini, kan gitu kalau harusnya, Bu ya? Poligami, iya, betul. Kalau misalnya alasannya adalah dia mentala istrinya atau dia ingin menikah lagi karena istrinya tidak bisa punya anak, istrinya penyakit. Lah, kan dari awal kamu harus mengenal istrimu, calon istrimu, bagaimana kondisinya, kan gitu. Nah, kalau di Kristen, apakah terus istrimu penyakitan, terus istrimu tidak memiliki anak, apakah kamu harus menceraikannya? Ya, enggak boleh. Enggak boleh. Saya punya banyak teman, Bu, sudah puluhan tahun sampai kakek nenek, itu enggak punya anak. Hidupnya bahagia sekali. Gitu loh. Ya, ini Bu. Bisa jawab enggak, Bu, nih? Banyak pertanyaan, Bu, dari live chat, Bu. Bagaimana, Bu, pendapat Ibu Fatimah dan Ibu Fadilah tentang Pondok Pesantren Al Zaitun? Kalau menurut saya luar biasa. Apakah benar pendapat saya? Wah, itu bukan ranah kita. Kita tidak bahas itu.
Ya setidaknya mungkin komen sedikit Bu. Ya boleh, monggo Bu Fatima. Pendapatnya tentang Al-Zaitun, mungkin tentang oke lah pengajarnya mungkin di sisi mereka itu dia anggap menyimpang dan lain sebagainya. Mungkin sedikit kasih. Iya, ya, setuju. Di ajaran mereka mungkin sedikit menyimpang, ya. Tetapi kalau saya mengenai masalah shalom aleichem dan segala macam itu ya enggak masalah. Karena Ya. itu kan pengucapan salam sama kayak assalamualaikum. Kalau pengajarannya itu urusan mereka, intern mereka. Ya, mereka bilang sesat ya silakan saja. Tapi ya, kalau itu kalau masalah pendapat ya. Gimana itu kalau pendapat Bu Fadila ya? Iya. Nah, sekarang kalau pendapat saya seperti ini. Jadi bagaimana pendapat Bu Fatimah dan Bu Fadila tentang Pondok Pesantren Al-Zaitun? Kalau menurut saya luar biasa, apakah benar pendapat saya, matur nuwun. Nah, kalau saya sedikit saya tanggapi ya, dari sisi tentang nasionalisnya itu yang saya patut kasih jempol ya. Karena beliau ini berbicara sebenarnya memang ada benarnya. Contoh, kenapa kok cara sholat kami dilarang? Walaupun jarang-jarang ya Bu ya, cara sholat itu kan jarang-jarang, harusnya kan nggak boleh. Di dalam Islam itu nggak boleh itu, harus rapat karena itu nanti kalau jarang pasti akan dipenuhi jin atau apa gitu katanya gitu kan. Jadi harus rapat. Nah, menurut Panji Gumilang mengatakan itu kan Quran nggak ada mengatakan harus dempet-dempet dan lain sebagainya. Nah, itu artinya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang ini ingin orang itu harus berpikir waras. Ayo, jangan kita terdoktrin dengan sesuatu yang tidak pernah ada perintah dari Allah. Nah, menurut pandangan saya, dia ingin murni mengikuti apa yang dikatakan Allah dan bukan buatan manusia, contoh dari fikih dan lain sebagainya. Itu maksudnya seperti itu kali ya menurut saya. Tapi kalau secara umumnya di dalam Islam kan memang menyimpang. Tapi kalau dalam prinsip-prinsipnya kita lihat dia lebih nasionalisme. Dia pandang agama apapun itu ya, menurut makanya saya. Dia bilang pakai mazhab Soekarno kan. Nah, seperti itu. Ya, Oke. Itu sih ya. Ya, kalau saya sih ya makanya balik lagi kalau secara nasionalis oke. Kalau secara dia rasa toleransinya yang besar, rasa kagumnya terhadap Israel, Yahudi ya itu enggak masalah. Itu secara ini ya kemanusiaan kok saya bilang. Tentang lagu juga enggak masalah. Tetapi mungkin kalau masalahnya tentang perempuan jadi khotib di sholat Jumat, kemudian perempuan safnya boleh di depan, itu kan menyalahi aturan intern mereka, itu biarlah yang menjadi urusan mereka. Kalau saya sih begitu, Bu. Ya, betul. Ya. Ini ada Pak Dedru. Selamat malam Pak Dedru. Malam, shalom Pak Dedru. Shalom, selamat malam. Kalau kita bahas masalah poligami ini mesti pria-pria yang masuk, jarang perempuan. Bu, channel saya ini perempuan hampir jarang. Di mana-mana begitu, Bu. Kalau sudah bahas masalah kayak begini, jarang perempuan mau masuk. Harusnya ibu-ibu yang masuk ini. Ya, seneng banget, no. Ya, ibu-ibu males Pak dengernya kalau wanita terlalu lemah kan males ya. Saya aja gregetan. Masalah wanita ini sebetulnya masalah sosial di Indonesia. Jadi kadang-kadang itu wanita itu apa ya seperti diperalat saja begitu. Jadi contohnya secara sosial saja ya. Lelaki itu karena kita adalah agraris, ketika musim bertanam itu lelaki. Tetapi setelah itu mereka tinggalkan kan begitu. Nah itu sosial kita di Indonesia. Seakan-akan wanita itu yang memanage. Kita laki-laki ini bercocok saja, yang lainnya itu wanita yang melakukan. Ini bagi saya memang sedih ya melihat tradisi kita kalau begitu saja terus-terusan. Ini bagi saya terbalik begitu. Sebetulnya. Ya makanya Pak Panji Gumilang itu yang ingin merombak mungkin. Nah ini jadi kalau misalnya poligami atau apa ya begitu semua karena wanita itu ya begitu seperti lelaki itu yang punya otoritas begitu, apapun itu ya terima begitu. Saya rasa itu salah lah begitu ya, nggak benar begitu. Ya terutama bagi kami yang hidup di dunia barat begitu.
kita melihat ini merasa aneh. Dan saya rasa gereja ini perlu menekan ini kembali supaya wanita itu jangan hanya dibiarkan begitu mengasuh semuanya begitu. Ya, jangan dibiarkan menyerahkan harga dirinya begitu saja, maksudnya gitu ya Pak ya. Jangan kita mau direndahkan. Iya, betul. Wanita dengan laki-laki itu sama gitu ya. Benar. Nah, itu perlu. Jadi karena memang budaya ya. Jadi saya kadang-kadang walaupun Alkitab itu sudah mengajarkan jangan begitu, tapi karena itu budaya, kadang-kadang kita masih terikat kepada budaya yang ketat begitu. Bagi saya itu yang maka saya katakan masalah sosial itu. Kalau wanita itu yang masak di rumah, jaga anak, waduh. Karena kadang-kadang kita misalnya ya, seperti saya di Amerika ini, role kita tuh terbalik. Begitu, Bu. Jadi laki-laki di sini banyak sebetulnya yang mengambil peran sebagai wanita, dan wanita itu mengambil peran sebagai laki, terutama di dalam bread making, artinya dalam mencari nafkah. Karena begini, karena di sini misalnya anaknya itu semuanya laki-laki. Ya, mereka ini dual career. Si bapak yang tentunya akan mengasuh anak laki-laki ini. Akhirnya si laki-laki ini akan menyerahkan karirnya dan mengizinkan karir istrinya untuk naik. Itu banyak sekali, Bu. Begitu, karena memang kenyataannya begitu. Bagaimana ibu bisa mengasuh anak laki-laki yang misalnya mereka harus mensepak bola, ngajarin laki-laki lah ya kan, misalnya ngajarin merawat tanah, masa ibu yang itu kan pekerjaan laki-laki begitu. Jadi mereka itu berganti role begitu. Itu banyak sekali di sini sekarang yang kita sebut dengan stay home dad ya. Jadi bapak itu yang menjadi ibu rumah tangga dan ibu yang menjadi bapak rumah tangga, dalam arti kata mencari nafkah begitu. Masalah karir lah. Begitu. Jadi nggak ada lagi pembedaan role karena itu sama begitu. Ya logikanya saja kan benar. Masa anak laki-laki, ibu yang nggak tahu main sepak bola disuruh ngajarin anak main sepak bola? Kan aneh. Kan begitu. Itu maksud saya itu ini budaya kita ini kadang-kadang ya kita menghormatin budaya, tapi janganlah budaya itu sangat menjadi kaku sehingga kita seperti ambrul adul jadinya. Ya masalahnya gini loh Pak, kalau kita selusuri dari Quran itu sendiri ya, ajaran ya kami dulu mantan dari sana, difokuskan hanya perempuan saja yang seolah tuh punya dosa, punya kesalahan yang harus diatur-atur gitu loh. Kok saya lihat di situ gak ada aturan-aturan yang laki-laki ini kalau punya salah terhadap istri bagaimana, gak ada gitu. Lebih kepada condong perempuan saja gitu loh. Iya, karena kalau perempuan salah boleh dipukul, sedangkan kalau laki-laki salah bagaimana? Iya, itu budaya Bu. Jadi makanya ketika ada firman Allah Pak, bukan budaya Pak. Ini di sini mereka mengklaim itu firman Allah, padahal itu adalah budaya. Budaya itu sudah ada sebelum firman Allah turun. Begitu. Nah, harusnya agama itu mengkoreksi budaya yang salah, karena namanya budaya kan buatan manusia. Makanya rancangan Allah itu adalah rancangan kebaikan, itu yang dikatakan Alkitab. Rancangan manusia itu adalah keburukan. Makanya setiap ada praktek poligami di dalam Alkitab itu keburukan hasilnya. Karena itu bukan rancangan Allah yang benar. Itu rancangan manusia. Walaupun ada ya Pak. Abraham berbuat poligami itu rancangan istrinya yang menyarankan dia karena dia merasa suami saya perlu anak, kan begitu. Itu rancangan manusia. Si Nabi Daud juga berpoligami, rancangan manusia. Salomo juga begitu. Kenapa? Karena mereka itu alasannya apa? Alasannya politik. Alasan politik itu bukan rancangan Allah. Kan begitu. Sehingga semua poligami itu ada akibat buruknya. Karena itu rancangan manusia ya, budaya. Seperti Bu Fadilah katakan tadi, ya itu banyak saya udah malah mengumpulkan data-data mengenai akibat negatif daripada poligami terhadap kesehatan mental istri dan ke anak-anak. Iya. Itu. Karena itu adalah rancangan manusia. Tapi salahnya budaya ini dianggap karena udah masuk Al-Quran, apakah itu tadinya dilakukan manusia dianggap itu adalah Allah. Kan begitu, apalagi misalnya kita baca An-Nisa, ya kan? Ayat 3, masalah poligami itu. Nah ini yang jadi masalah Bu. Jadi saya rasa itu karena
sesuatu ada langsung dikatakan dari Allah, ya itu akibatnya, sehingga Allah nggak tahu sebetulnya apa akibat daripada poligami terhadap kesehatan mental wanita dan anak-anak. Ya, saya potong dikit Pak. Saya setuju dengan Pak Detru. Tidak hal poligami saja, kita lihat masalah masalah hijab pun begitu. Itu kan sebenarnya kan budaya juga, benar nggak Pak? Jauh sebelum ada Islam, Benar. Kristen lebih dulu, Yahudi lebih dulu memakai hijab. Jadi semacam budaya yang dijadikan ajaran, yang dijadikan acuan. Kalau kita kan betul yang Bu Fatimah bilang tadi, firman Tuhan mengatakan, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat. Kayak yang Bu Fatimah tadi bilang, bahwa budaya sejarah itu akan tetap ada, gitu loh. Sebagai pembelajaran, bukan untuk menjadi teladan kita, gitu loh. Jadi bukan budaya yang diserap untuk menjadi ajaran. Begitu kan Pak ya? Jadi ukuran kita harus melakukan itu gitu. Betul, bukan. Tetapi kita melakukan sesuai firman Tuhan ya karena kasih karunia Tuhan, bukan karena budaya, tidak. Gitu. Tadi itu. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi enggak ini? Bu Fadila jelaskan arti dari bahasa Arab akad nikah. Akad nikah Akad itu semacam apa ya? Kesepakatan, betul, kesepakatan. Ini ada yang bilang akad kredit Ada akad kredit kalau kita beli rumah, beli mobil kan akad kredit. Beli rumah kan akad nikah Bu sama dengan itu Bu. Kalau kesepakatan sudah tidak sepakat lagi kan bisa dipisahkan, bisa cerai kan. Kalau kesepakatan sudah tidak sepakat lagi, ya bubar. Ini apa sih Abu Nawas, gak seru, banyak fitnah, oten gila, bye. Berak kata dia. Channel Muslim yang gak buka nongol, berarti dari tadi nonton dia mungkin akan dialog. Lah kayak nama iki raine ilmu nih, arep dialog kok ya. Dia aja kabur mulu, ditantang juga nggak mau, nggak berani buka link juga dia. Dobos tok dia tuh. Ini salam Bu Fatimah Sadia, Bu Fadilah, Hafiz dan semuanya dari Satrio Madukoros. Salam. Mana mungkin berani masuk. Putra Christian. Fatimah Sadia, bagaimana untuk kasus sebab pria Muslim yang murtad namun sudah memiliki 2 istri Muslim? Secara alkitabiah, apakah salah satunya harus diceraikan atau tetap sebagai Kristen dengan 2 istri? Oh ini ada masalah kasus seperti ini Bu. Ya. Ibu mau jawab nggak? Ya, kembali ke istri masa mudamu. Ya betul. Walaupun dia belum menjadi Kristen, kembali kalau ke dia istri belum menikah Bu, misalnya waktu dia nikahnya hanya nikah Islam, istrinya 2, ini pertanyaannya dia belum punya istri kan waktu dia. Nah ini Kristen. Pertanyaannya nih kan, pria Muslim murtad ya namun sudah memiliki 2 istri Muslim Bu. Gini, pria Muslim yang murtad namun sudah memiliki 2 istri. Jadi dulunya dia Muslim yang sudah memiliki istri 2. Betul. Kemudian kan dia jadi Kristen, ya kan? Tapi dia tidak boleh, dia harus kembali ke istri masa muda. Istri masa muda istri yang mana? Istri tua. Pertama. Istri pertama ya. Ya berarti istri kedua harus diceraikan. Ya. Tetapi kalau jika dia punya anak dari istri kedua, anaknya harus tetap dia nafkahi. Ya betul. Ya itu Pak Putra Christian sudah jelas belum jawabannya? Ya tadi ini ya, tadi sudah ada nih ayatnya di 1 Korintus ya, 1 Korintus dari ayat 11. Tuh. Ya, dari ayat 11 sampai ayat 15. Ya, kon golek dhewe wis ngono wae ora usah dibaca lagi karena tadi ini sebenarnya sudah dibahas tadi ya. Sudah dibahas. Nah, karena sesuai tema tadi kan Bu, ini kan membahas dari segi Islam dan Kristen. Nah, si Amir Lion nih dari tadi memang gitu. Mana jangan asumsi ngono terus. Ya. Nah, terus tadi ada yang tanya Bu, gini Bu, tadi kebablasan. Yang mana? Saya buka aja.
Nih, Putra Christian masih bertanya, terima kasih, namun bukankah perceraian dilarang menurut Alkitab, Bu? Iya, betul dilarang. Tetapi masalahnya, dia punya istri 2. Nah, kamu harus kembali ke istri masa mudamu. Istri masa mudamu, istri pertamamu. Ya, Jadi kita istri yang keduamu, ya tetap harus kamu ceraikan. Ayatnya buka lagi kalau begitu. Iya. Di Maliaki ya. Di Maliaki kan 2. Kristen tidak boleh punya 2 istri, Pak Putra Christian. Tidak ada 2 istri. Betul. Jadi yang satu harus diceraikan. Gitu loh. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dia teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi ketika kamu sudah ngambil keputusan untuk mendua, kamu telah mengkhianati cintanya istrimu. Jadi harus ngambil keputusan yang tegas. Istri yang pertamamu itulah yang menjadi istrimu. Pasanganmu. Iya. Ya, yang keduanya mau nggak mau ya harus diceraikan. Karena itu kesalahan kamu, gitu loh. Iya, karena waktu itu kamu masih di dalam kegelapan, kamu belum mengerti iman terang waktu itu kan, masalahnya kan di situ. Nah, seketika kamu sudah jadi ngerti terang itu, ngerti ajaran Kristus itu, ya 1 Korintus ini tadi yang harus kamu imani. Oleh sebab itu Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Artinya kamu kembali kepada istri pertamamu. Karena di dalam kekristenan tidak ada poligami, itu jelas. Gitu loh. Kamu melakukan itu beristri lebih dari 1 karena waktu itu imanmu masih iman yang lama. Itu loh. Nah, oke, Bu, ini julukannya Bu Fadila, Umi Fadila ya. Ya udah. Umi jawab. Izin bertanya, Bu, adakah pengetahuan tentang efek samping psikologis per anggota dalam suatu keluarga setelah poligami? Oh, banyak. Ya pasti ada lah. Anak-anak tuh pasti. Minder ya. Bukan minder, berantem, Bu. Bu, keluarga saya tuh ada, Bu, yang kayak gini. Berantem, serius. Rebutan harta. Rebut bapak atau berantem bagaimana itu? Warisan. Harta. Karena ketika bapaknya meninggal ribut. Warisan ya? Warisan, satu itu. Bapaknya masih ada. Ini psikologis juga. Ini psikologis dia tanyanya, efek samping psikologis. Ya, psikologisnya dia gitu, Bu. Berantem itu kan salah satu efek psikologis. Tadinya dia ketika bapaknya masih ada. Meninggal, Bu. Kenapa? Waktu masih hidup aja itu bapak ibunya itu udah ribut. Sudah ribut. Apalagi setelah meninggal gitu. Fatimah. Saya ceritakan tadi kiai besar yang sampai di media sosial ribut antara anak sama bapak. Istrinya malah nggak ribut, anaknya ribut sama bapaknya. Bapaknya masih hidup, sampai sekarang masih ada. Bukan masalah hak waris, tetapi masalah ngatain ibunya yang sudah 7 kali bongkar mesin. Nah itu yang ribut masalah itu dulu. Ya kan, ini kan sama bapak. Yang siapa nih Nikita ini banyak sekali lah pertanyaannya. Apakah poligami berperilaku seperti penyakit yang ditularkan dalam keluarga? Ini dia pertanyaan banyak sekali dari tadi loh. Sekarang gini, Bu. Bisa saya potong sedikit, Bu. Enggak. Sekarang begini. Kita tanya deh ke setiap wanita gitu ya. Kita tanya ke setiap wanita, apakah dia mau dipoligami gitu ya. Itu pertama. Rata-rata wanita mengatakan itu tidak mau gitu loh. Dan hampir semua kita tanya itu hampir semua menjawab itu tidak mau. Tapi karena keyakinan keagamaan di sebelah ini ditakut-takutin, nanti kamu kalau tidak mengizinkan suamimu berpoligami, nanti kamu tidak diizinkan masuk surga katanya. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun tidak diizinkan katanya kan. Dan itu melawan suami katanya kan. Nah akhirnya mau tidak mau ya
mau dipoligami, tapi secara batinnya menjalani kehidupan sehari-hari itu membatin kok. Nah, saya punya kawan ya, istrinya 4. Istrinya 4 itu yang satu yang pertama itu sabar banget. Tapi sesabar-sabarnya pun dia ya itu menderita kok. Menderita. Yang kedua juga menderita juga. Jadi saya kenal tiga istrinya itu saya kenal. Yang satunya, yang keempat tidak. Tapi boleh saya bilang tuh tiga-tiganya tuh curhat tuh ya nggak tahan kok, nggak secara psikologis mereka menderita kok Bu. Itu loh yang saya bisa jelaskan di sini gitu. Saya jawab ya, psikologis masih Bu ya. Oke. Dampak psikologisnya banyak banget. Si anak-anak merasa tertekan, jelas. Apalagi kalau anaknya perempuan. Dia akan merasa ketakutan, nanti dia akan mengalami hal yang sama. Nah, tadi pertanyaan, apakah itu bisa menjadi sebuah penyakit keturunan? Karakter mungkin bisa. Ya, karakter orang yang suka selingkuh, ya, itu susah sembuhnya. Kalau tidak Tuhan yang menyembuhkan. Kalau tidak mungkin hal berat, misal penyakit atau apa gitu ya, yang membuat dia bisa sadar. Ya. Tetapi yang namanya poligami, kalau bapaknya poligami, apakah anaknya juga poligami? Belum tentu juga. Begitupun sebaliknya, bapaknya menganut monogami dan setia, apakah anaknya juga akan begitu? Itu belum tentu. Belum tentu ya. Jadi bukan semacam penyakit keturunan kalau saya bilang ya. Tergantung dia justru berontak, kakaknya malah justru berontak, gua kagak mau kan bini gua kayak gitu kan gitu ya. Betul. Ini Bu ada nanya lagi loh Bu. Situasi dan kondisi sih sekarang Bu. Ada pertanyaan lagi, tapi pertanyaan kayaknya sama kayak tadi si Christian tadi nih. Bu Fadila, bagaimana kalau orang menikah 2 istri secara Islam sebelum masuk Kristen, kan tidak diberkati di gereja? Apa tidak bisa dipilih antara satu, kan misalnya istri yang muda mungkin maksudnya. Oke, ya. Tidak bisa dong yang istri pertama dong, orang yang mengkhianati. Kita sudah bilang istri masa mudamu kok. Ini ada lagi Bu. Bu Fadila, Bu Fatima, Elia 234. Mohon izin, mohon maaf, mohon pencerahan Ibu. Mohon pencerahan nih. Ibu Kristen, imannya kuat. Anak Islam, keras. Ibu mau meninggal pas sakaratul maut disyahadatin, dikubur secara muslim. Secara ibunya sudah, kalau itu kan adat dan jasad ya yang dikubur secara muslim, tetapi iman yang dia bawa tetap iman kepada Kristus kan. Kalau anaknya terus masuk Islam, mungkin kita nggak tahu dia masuk Islam karena punya pasangan yang Islam, kemudian atau mungkin pergaulan atau apa, nah itu Bu, atau apa kita kan nggak tahu. Terkadang orang memilih pindah agama itu kan banyak faktor ya, banyak faktor. Nah, ini sebuah keegoisan seorang anak. Ini nggak benar kalau menurut saya nggak benar. Tidak ada toleransi di dalamnya. Harusnya dia panggillah pendeta, ya kan? Biarkanlah secara iman ibunya. Itu secara lu punya toleransi dan rasa kemanusiaan. Ini disahadatin ya Bu ya, disahadatin ya. Kan sahadatnya dia tidak mengucapkan, kalau sudah jadi jasad kok udah jadi mayat. Yang sahadatin kan anaknya, ibunya kan katanya ibu mau meninggal loh Bu. Ya. Ibu mau meninggal pas sakratul disahadatin, mau meninggalnya disahadatin. Oh iya, kan yang mengucapkan syahadat sekarang jadi masalah, mengucapkan syahadat ibunya mengucapkan atau tidak gitu. Kalau ibunya mengucapkan ya sudah lepas iman Kristennya. Kalau cuman anaknya yang mengucapkan, ibunya nggak mengucapkan ya masih tetap dalam iman Kristen. Ya masalahnya secara hukum ibunya mengucapkan secara lisan atau tidak, itu yang jadi masalah pertanyaannya. Betul ya. Gimana Pak Bu Elia? Ini ibu apa bapak ini? Elia 234. Ibu Fadila sudah menjawab. Tapi mungkin saya tambahin dari segi hukum ini sebenarnya sudah pelanggaran ya, karena memaksakan iman. Sedangkan si ibunya ini kan mengatakan kekeh dalam iman Kristen. Nah kemudian ketika dia sudah mau dicabut nyawanya disahadatkan oleh
anaknya. Nah, di sini tidak berpengaruh apapun terhadap iman ibunya karena bukan ibunya yang mengucapkan, tetapi lebih kepada pemaksaan, ya, pemaksaan dari anaknya sendiri kemudian dikubur dalam keadaan muslim. Di dalam kekristenan tidak masalah mau dikubur semacam apapun, ya, karena yang hidup itu adalah rohnya. Tapi kalau yang namanya jasad atau tubuh itu kan pasti busuk. Cuman kalau kita sesama Kristen, kenapa kita harus hormati dengan cara berpakaian yang harus rapi? Ya jelas dong, bagaimanapun juga walaupun dia terlahir mungkin dari nenek moyang kita sebagai Adam dan Hawa itu ciptaannya berbeda dari tanah, ya. Tapi bukan berarti kita buang langsung seperti tanah, enggak. Tetap kita hormati dia selayaknya ketika dia masih hidup. Maka dalam kekristenan itu lebih condong menghormati, ya, mesti didandanin, pakai baju yang bagus, yang mahal. Itu tujuannya menghormati. Tetapi kalau secara keadaan dipaksakan harus seperti itu, ya tidak masalah. Seperti itu, ya. Dari Elia 234, semoga diberkati. Oke. Lanjut, siapa lagi nih? Oh, ini tadi dia bilang gini. Bapak Ibu, waduh saya tidak ada di tempat Bu karena saya jauh hanya dapat kabar. Terima kasih Ibu. Oke, siap. Ya. Ya, Doakan saja saja ya. Bapak atau Ibu, Bapak kayaknya ini Pak Elia. Ya. Karena kalau dikasuskan juga sebenarnya sudah apa ya, percuma, ya. Ya, kita tetap doakan saja orang tersebut yang tadinya mungkin benci dengan kekristenan dengan imannya yang kekeh di dalam Islam. Doakan saja, kita nggak tahu. Justru dia suatu saat akan, kalau misalnya Tuhan panggil dia akan berkesaksian dengan sejujurnya sendiri, dia akan mengatakan hal itu gitu. Kalau sekarang ya sudahlah, kita doakan saja yang masih hidup. Ya, saudaraku Elia. Terima kasih. Lanjut, siapa lagi? Ini apa sih si Amir Leon ini? Kamu kalau ini coba komennya tuh agak sedikit Ibu Fatima. Biar rahmatan lil alamin begitu loh. Jadi kamu harus menunjukkan keyakinan kamu itu, katanya agama yang paling rahmatan lil alamin, itu kamu tunjukkan dengan kata-kata yang baik aja, ya. Bu Fatima. Ya? Ya. Mungkin coba dibukakan kembali itu, pernah Ibu Fatima sama Ibu Fadila itu bahas itu orang yang lahir apa, orang yang disetubui malam Jumat, dia pintar apa, hafal Al-Quran yang malam itu Sabtu. apa, Fatul Izhar, Bu. Ya. Itu mah Kemungkinan Amir Leon mungkin bukan di hari malam Jumat itu. Makanya dia tidak mengerti. Iya, itu harus ini lagi, buka data yang itu lagi. Ntar ininya udah beda lagi nih kan. Emaknya, ntar ini kita lebih kepada kejawab-jawab. Ya, nanti kita akan bahas itu Pak. Tenang Pak. Ada waktunya Pak. Ya, disiapkan aja itu. Nanti ditanya kamu waktu itu malam apa ya? Bu, ada pertanyaan nih. Dayak Kalteng, Bu Fadila, gimana kalau seorang mu'alaf tapi masih percaya Kristus? Gimana? Ya mendingan ya kamu harus berani ambil keputusan untuk siap pikul salib dong. Jangan kamu sudah tahu bayi Yesus tapi kamu masih sholat, masih menikmati kenyamanan. Nah, ini pernah kita bahas waktu kita di gereja mana itu ya Bu ya? Ada yang bertanya. Betul Bu. Waktu itu ada yang bertanya seperti itu. Kita katakan oke lah kalau keadaan sementara kamu masih bisa ngikuti suami dulu, tapi kamu harus ada ketegasan juga. Suatu saat ada ketegasan, kamu katakan kalau kamu tidak bisa menjadi imam sebagai laki-laki Islam, ya saya akan lakukan dengan keyakinan saya, kan gitu kan harusnya. Kamu harus lakukan keyakinan kamu harus ngambil keputusan walaupun kamu dalam pernikahanmu sekarang, tetap kamu menjadi orang Kristen, kamu ke gereja, kamu baca Alkitab, kamu berdoa secara Kristen, kamu muji Tuhan secara Kristen gitu kan. Itu saja, lakukan itu. Kalau mereka misalkan itu kamu harus cerai, ya jangan takut. Ya. Gini Bu. Barang siapa yang mengasihi
anaknya, ini sepokoknya di luar Kristus, ya itu tidak layak bagi Yesus gitu loh. Tetapi kalau itu pasangan hidup kamu, kamu harus buat pertimbangan. Kalau bisa kamu bawa dan pimpin istrimu, pasanganmu itu, begitu. Ya. Nah, ini masalahnya dia itu mu'alaf karena apa? Apakah karena menikah, apa karena pergaulan, atau karena pekerjaan, atau karena supaya dapat jabatan. Nah, ini dulu yang jadi masalah. Kalau kamu meninggalkan Tuhan hanya karena hal-hal kedagingan ini, ya kamu harus minta ampun kepada Tuhan, gitu loh. Artinya kamu meninggalkan Tuhan hanya covernya saja, kan begitu maksudnya. Tetapi di dalammu kamu masih tetap cinta Yesus. Nonsense. Orang mencintai seseorang kayak kita nih. Saya mencintai seseorang misalnya. Saya akan tunjukkan dia milik saya. Aku ki bojone, aku ki pacarnya. Kita akan tunjukkan, benar nggak, Bu? Iya. Ya. Kita akan tunjukkan. Bagaimana mungkin kita mencintai Yesus tapi kita tidak menunjukkan kalau kita cinta pada Yesus? Artinya kita tidak menampakkan cover kita sebagai orang Kristen. Percuma. Kayak yang-yangan karo selingkuh. Ngerti tidak, Bu? Kayak berselingkuh namanya. Di luar aku mencintai suamiku. Covernya aku mencintai suamiku, tapi dalam hatiku aku suka sama orang lain. Nah, sama halnya begitu. Covernya kamu bukan pengikut Kristus, tapi dalammu kamu mengikut Kristus. Nggak match gitu loh. Kamu harus menampakkan bahwa kamu itu anak Kristus, anak terang. Ya apa? Secover-covermu, semuanya secara kedaginganmu, maksudnya secara tubuhmu, covermu, sampulmu juga harus seperti Kristus. Apa misalnya? Ya kamu ke gereja, kamu tampakkan kasihmu gitu loh. Ya itulah pikul salibmu. Monggo Bu, lanjut. Ya. Oke, intinya dalam Kristus itu kita dalam penderitaan mau kapanpun tetap ada pengharapan ya, nggak sedih. Kita mungkin dalam tekanan atau segala macam, tapi kita memiliki pengharapan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, Bu, ini ada pertanyaan lagi dari Bebek Liak. Bu, kenapa dalam Islam ada sumpah pocong? Nah, ini aku ramudeng nih. Apa ya? Mubahalah namanya kan? Mubahal, iya betul. Nah, itu mereka itu melakukan itu karena ya ini ya mungkin berbeda sekali ya di dalam kekristenan dengan Muslim itu. Kalau Muslim itu terkadang itu tidak menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan yang besar, ya sudah. Kalau kamu berkata tidak, ya katakan tidak. Jika iya, katakan iya, kan gitu kalau prinsip kita. Ya. Selebihnya itu bukan datang daripada Tuhan. Misalkan kamu menipu diri, kamu urusannya sama Tuhan itu nanti. Akan dihukum sendiri, gak mesti harusnya tiba-tiba jadi pocong, itu enggak ya. Jadi jangan dibuat seperti itu, karena orang-orang yang punya ilmu-ilmu jin juga ada yang semacam itu. Jadi kita dalam kekristenan tidak ada, tapi kalau di dalam mereka ya mungkin itu iman mereka ya. Itu iman mereka melakukan hal itu. Itu sumpah ya pocong ini sebenarnya bisa karena biar meyakinkan kali Bu ya. Ya, sumpah pocong ini ada yang bilang termasuk bid'ah alias tidak dilakukan di zaman Rasul. Jadi dia semacam budaya gitu loh. Karena kadang-kadang di iman mereka ini budaya menjadi sebuah ajaran itu yang dipercaya. Itu masalahnya. Ya, budaya Bu masuk di dalam ajaran kepercayaan. Ya, betul. Ini ada yang bertanya Bu. Masih muda. Apakah si Aisyah itu termasuk pelakor? Di dalam Islam tidak. Bukanlah. Kan Khadijah udah meninggal. Bukan dia yang merebut. Dia Jadi tidak pernah merebut. Aisyah tidak pernah merebut. Justru Aisyah itu dulu masih main boneka, pokoknya masih anak-anak, mana bisa jatuh cinta sih anak sekecil itu. Ya kan dia gak ngerti awalnya gitu. Nah, karena ketika Rasul tuh menikahi
Kaisa itu Khadijah udah meninggal. Betul. Jadi Baginda itu dulu ketika bersama Khadijah dia tidak pernah poligami, ya, tidak pernah poligami. Begitu setelah Khadijah meninggal, barulah dia poligami, ya. Itu sejarah Islam mesti tahu lah itu. Iya Bu, karena katanya kan si Khadijah ini kan orang kaya, nanti dia diceraikan kalau dia poligami. Bisa jadi Bu Pak. Fadilah, Ya. pertanyaan. Lah tadi kan sudah kita jawab Bu, bahwa Iya. pernikahan siri atau poligami itu biasanya diawali dengan sebuah perselingkuhan. Ada misalnya ke gap gitu Bu ya. Oh, dan itu sudah pernah kejadian. Makanya saya bilang pernah terjadi teman saya ke gap. Ntar alasannya ke gap bukan sama istrinya, sama RT setempat, ya kan? Loh, ini bukan suami istri, kenapa ini? Akhirnya digerebek. Alasan mereka ini kami sudah nikah siri. Padahal kita tidak tahu karena kan tidak ada bukti, tidak ada surat menyurat kalau nikah siri, ya kan? Nah, jadi artinya kebanyakan sih diawali dengan sebuah perselingkuhan. Makanya selingkuh tuh saya bilang tadi kan selingan indah keluarga utuh katanya. Diawali dengan dusta, Bu. Ya, itu dia pastilah dengan dusta, dengan Tapi saya nggak pernah. aduh. Katanya pengen 2 kali. Jadi ya. Jadi diawali dengan sembunyi-sembunyi. Ada yang terang-terangan, ada yang mengizinkan, ada. Ya. Kayak saya bilang tadi, bahkan istrinya, Bu, istri kiai itu yang minta. Ya, istri kiainya yang minta, istri kiainya yang minta, istrinya artinya istrinya mengizinkan, iya, karena ingin mendapatkan secara nurani. Saya yakin secara hati ya dia paling dalam nggak tega, satu nggak ini sakit lah, belum lagi anak-anaknya ya gitu. Tapi ya ya itu tadi keegoisan akhirnya kan untuk merebut sebuah, mengorbankan perasaan orang lain. Itu kalau menurut saya sama dengan kayak jihad. Kita mengorbankan nyawa orang lain. Iki ketahuan jangan ditahan-tahan. Kita mengorbankan nyawa orang lain demi apa? Keegoisan kita supaya kita dapatkan surga. Kan itu egois menurut saya. Semua orang pada kangen sama ketawanya Bu Fadila. Jadi Bu Fadila ketawanya tahan. Itu Apalagi saya kangen dengan ketawanya Bu Fadila saya. Apalagi waktu ngebahas Bu Fatima kemarin sama Bu Fadila ngebahas yang haid itu. Ketawanya Bu Fadila aduh. Itu Bu Fadila punya ciri ketawanya yang tidak bisa ditiru orang lain. Lain, tidak bisa diserupakan ya. Bisa diserupakan. Iya. Nah, ini ada lagi Bu, Ima Antonius. Apa sih? Ima Antonius. Nih Bu. Ini Fadila adalah saya menikah. Yang mana nih? Bentar, Ima. ini ada Bu Fadila, ya. saya menikah secara Islam. Saya Kristen perjanjian saja. Sama orang tua, istri setelah keluar dari kampung istri terserah. Dan sekarang istriku udah jadi Kristen, sudah diberkati di gereja, bagaimana? Ya harus peneguhan pernikahan, Pak. Ya. Ya, Ibadah saya peneguhan pernikahan. Islam, saya Kristen perjanjian saja sama orang saya Kristen perjanjian saja sama orang tua. Oh, gini Bu, saya tak baca pelan-pelan. Saya menikah Jadi secara berkati, Bu. Islam. Saya Kristen, jadi nikahnya secara Islam itu perjanjian saja sama orang tua istri. Setelah keluar dari kampung istri, terserah imannya maksudnya. Dan sekarang istriku sudah jadi Kristen, sudah diberkati. Kayaknya mungkin si cowok ini Muslim ya? Hah? Enggak, dia Kristen Bu. Bukan. Perempuan yang Muslim. Iya. Jadi dia nikah secara Islam, perjanjian awalnya menikahnya secara Islam. Iya betul. Jadi harus diberkati, diteguhkan dulu. Ya, peneguhan pernikahan Pak. Puji Tuhan kalau istrinya sudah
diberkati di gereja, sudah baptis, sudah diberkati di gereja, ya sudah, enggak masalah, ya oke, berarti. Ya, tinggal baptis, terus baptis dulu, ini diberkati. baru baptis dulu, kemudian baru asal jangan diberkati 2 kali aja. Oke ya, dari diberkati 2 kali. Mbak Antonio ya, jawabannya ya, itu sudah sangat jelas ya. Ini lagi nih, Bu Fadila, benar nggak di dalam Islam malam Jumat wajib berhubungan badan suami istri? Sunnah, ini kan sunnah, bukan wajib, sunnah. Sunnah itu dilakukan berpahala, nggak dilakukan nggak apa-apa. Nah, kamu pilih pahala atau pilih tidak apa-apa? Ya pilih pahala kan. Supaya nanti anaknya yang lahir itu jadi penghafal Al-Quran. Nah, itu. Sekalipun tidak mengerti. Dan ibaratnya kegap itu saya tangkap di sana karena suami itu. Nah, kok apa ini? Diserupakan kayaknya. Suara yang terserupakan dari Pak Dedru. Oke. Ini lucu lagi Bu, ada Wendy Saputra. Kalau ayat rapalan dalam Al-Quran itu untuk memikat cewek pengasih itu gimana Bu? Kok bisa ada? Oh ada itu sekali. Al-Mu'minin 115 kayaknya Bu. Wow, sampai hafal. Jangan-jangan Pak Forrest Gump pernah melakukan ini, pernah mencoba. Ini Bu Fadila. Saya justru tahunya dari videonya Bu Fatima itu untuk apa? Untuk mengikat. Jimat-jimat gitu, mengikat gitu. Udah pernah nyoba nggak Pak? Hah? Udah pernah nyoba nggak? Mana saya ngerti itu Bu. Nggak paham yang gitu. Cuman saya nonton Bu Fatima di TikTok kayak atau snack video gitu. Ya. Al-Mu'minin 115 ya kalau nggak salah Bu. Itu ada. Apa nih Bu? Ya. Oke, ini dalam FIFA Bu Fadila kapan main ke Sarawak Malaysia sama Bu Fatima? Oh siap. Ayo, undang saja, siap sedia. Iya. Tinggal beliin tiket kita langsung meluncur. Wah, itu dia maksud saya. Kapan saja kita siap sedia. Kapan saja. Siap. Ini ada bertanya begini. Berarti Allah nggak sayang sama perasaan wanita dong Bu? Masa tega lihat wanita disakiti di poligami begitu? Gimana Bu jawab? Wanitanya mau. Wanitanya yang mau kok. Wanitanya juga mau kok. Yang penting dapat pahala. Yang tersakiti itu istri pertama masalahnya. Jadi kalau yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu kan pelakor. Mereka motivasinya sudah berbeda. Motivasinya biasanya egoisan tadi saya bilang. Gak mungkin ada orang yang kaya dia mau dipoligami itu gak ada. Biasanya orang-orang yang susah-susah, yang siap untuk jadi madunya seperti itu. Karena tujuan poligami itu kan ingin mengangkat derajat seorang wanita. Jadi si laki-lakinya itu makanya dianjurkan harus mampu, harus adil. Nah, adil di sini bukan hanya masalah tentang kebutuhan biologisnya saja, tetapi harus secara materi itu memiliki yang cukup ya. Nah, itu maksudnya. Makanya setiap orang yang siap untuk jadi madunya itu biasanya orang yang susah, yang memang membutuhkan kebutuhan materi gitu. Tetapi yang tersakiti di sini adalah si wanita istri pertama itu merasa terhianati seperti itu ya. Oke, jelas ya. Ada lagi Bu. Nih Bu, kalau orang Kristen pakai hijab kan tidak masalah, nggak masalah. Saya di gereja pakai hijab. Suster-suster juga pakai hijab. Iya, saya ke gereja pakai hijab. Cuman nggak ada di dalam kekristenan tuh hukum orang pakai hijab, nggak pakai hijab terus nggak cium bau surga, nggak ada gitu ya. Kekristenan tuh tidak ada hukum-hukum, kita terikat dengan hukum adat istiadat seperti hukum Yahudi terdahulu ya. Yang bertanya tidak? Oh, dari bertanya gini Bu, anaknya Ustadz Somad mau nggak dipoligami Habib Rijek? Entah komen aku. Ya, sebetulnya Nabi Muhammad saja nggak mau Fatimah.
Nah, diadu oleh si Ali. memang hadisnya, jadi anak keturunannya tidak boleh dipoligami, Pak. Memang sudah syarat mutlak itu. Iya, tapi itu menunjukkan bahwa poligami itu menyakitkan, Bu. Karena tidak ada orang yang menyakitkan Nabi, kan begitu. Betul. Makanya dulu ketika saya mau dipoligami, bapak saya ngamuk setengah mati. Artinya dia tidak menyetujui anaknya dipoligami, menjadi madu ataupun dipoligami. Nggak boleh. benar ya jadi nabi ya. Iya, Perasaan memang anak keturunannya kan dikatakan tuh. perasaan nabi-nabi kita dalam Alkitab itu nggak sembarangan loh. Ini kok kayaknya kok malah yang ininya maunya enak-enak gitu. Nah, jadi kita baca dalam hadis riwayat Muslim ya. Menceritakan kepadanya dia mendengar Rasulullah SAW berpidato di atas mimbar. Khotbah lah ya, atau ceramah. Sesungguhnya Bani Hisam bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak mereka dengan Ali bin Abu Thalib, maka aku tidak mengizinkan mereka. Kemudian mereka minta izin lagi, aku pun tetap tidak mengizinkan mereka. Kemudian mereka meminta izin lagi dan tetap tidak aku izinkan. Kecuali jika Ali ingin mentalak anakku Fatimah, kemudian menikahi anak mereka, karena sesungguhnya anakku adalah bagian dariku. Nah, Orang yang telah menghinakannya maka akan menghinakanku pula, dan orang yang menyakitinya berarti menyakitiku pula. Loh, dia tuh tahu kalau orang dikhianati itu penghinaan, ya kan? Penghinaan bagi si perempuan itu. Nah, itulah kenapa kita bilang dasar Alkitab itu sangat jelas, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Kalau dirimu sendiri gak suka disenggol ya jangan nyenggol gitu loh. Ngertos kan? Nah, kalau ini nabinya enggak, dia bisa mau melakukan praktek poligami, giliran anaknya sendiri gak boleh. Karena itu disebut penghinaan. Karena itu artinya menghina dirinya katanya ya. Itu. Karena sesungguhnya anakku adalah bagian dariku, orang yang telah menghinakannya maka akan menghinakanku pula. Maka menolak izinnya Ali ketika dia ingin mempoligami Fatimah ini ya, ini dasarnya ya. Tuh, ini ada lagi tuh hadis terkaitnya. Nih. Ya, itu hadis terkaitnya. Aku tidak mengizinkan, kemudian aku tidak mengizinkan kecuali jika Ibnu Abu Thalib atau Ali mau menceraikan putriku dan menikahi putri-putri mereka. Karena sesungguhnya putriku adalah bagian dariku. Aku akan senang dengan sesuatu yang ia senangi dan aku akan merasakan sakit dengan derita yang ia rasakan. Tuh hadis terkaitnya lagi tuh. Ya. Jadi intinya di sini kita belajar memakai akal sehat kita, memakai logika berpikir kita. Kalau di dalam Alkitab seorang nabi atau pemimpin atau seorang rasul, ya jangan hanya pinter bicara, jangan hanya dia pinter membuat aturan-aturan, tetapi dirinya sendiri tidak mampu untuk melaksanakannya, ya. Itu jangan justru distandarkan kepada orang-orang awam. Orang nabi aja nggak kuat, apalagi nabi, kan begitu? Orang awam gitu kan? Kita sudahi dulu ya live pada malam hari ini. Mungkin kita jumpa di lain waktu dengan pertanyaan-pertanyaan. Silakan, mungkin ada yang bertanya kayak gini aja, di live chat aja. Kalau emang nggak berani masuk, ya di live chat aja ya. Nanti kita akan jawab satu-satu. Ya seperti biasa nanti kita dengan Umi Fadilah ya. Oke, siap. Ya, jangan lupa Umi Fadilah ketawanya jangan ditahan, ya. Permintaan, nah itu dia. Enek-enek baik ya. Nah itu ya. Oke teman-teman, mohon maaf kita nggak bisa menjawab semuanya. Kita di lain waktu kita akan mencoba untuk interaksi lagi ya, supaya semua teman-teman itu bisa teredukasi. Ya, edukasi di sini bukan bermaksud untuk memonjokkan agama tertentu,
tetapi bagaimana kita menggunakan akal sehat kita agar kita tetap dalam posisi yang benar. Karena banyak juga teman-teman muslim sendiri juga mengatakan kalau sesuatu yang sudah bertentangan dengan nurani itu bukan kebenaran. Nah, maka kalian sendiri juga harus bisa melihat fakta bahwa apa yang kalian imani, apakah itu bertentangan dengan nurani atau tidak, itu kalian sendiri yang akan bisa merasakan ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah yang ikut gabung di Room Fatimah. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.